Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi generasi kreatif anak bangsa Indonesia. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, di masa pandemi saat ini banyak sekali teknik pembelajaran yang berubah-ubah. Betul? Meski demikian, Ibu harap kalian tidak patah semangat untuk menuntut ilmu, meskipun tidak di sekolah. Baik anak-anak sekalian, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mata pelajaran prakarya dengan materi teknologi, informasi, dan komunikasi. Sebelum masuk kepada pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk selanjutnya, Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab 2 ini, peserta didik akan mampu yang pertama, menghargai keberagaman produk TIK di daerah setempat dan Nusantara sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengidentifikasi bahan alam, alat, teknik, dan proses pembuatan produk TIK dengan menggunakan bahan-bahan yang terdapat di daerah setempat. Untuk peta materi, Ibu sampaikan yang pertama adalah sejarah TIK. Yang kedua adalah media penghantar komunikasi. Yang ketiga adalah media komunikasi masa kuno. Yang selanjutnya adalah media komunikasi masa modern. Dan yang terakhir adalah perencanaan. Kita masuk kepada pengertian TIK. Menurut KBBI, teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Adapun informasi adalah penerangan, pemberitahuan, kabar atau berita tentang sesuatu. Sedangkan komunikasi adalah pengiriman atau penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat difahami atau dihubungkan. Secara keseluruhan, menurut UNESCO, TIK adalah perangkat teknologi dan sumber daya yang beragam dan digunakan untuk mengirimkan, menyimpan, membuat, berbagi, atau bertukar informasi. Sedangkan menurut Techterm, TIK mengacu pada teknologi yang menyediakan akses informasi melalui telekomunikasi. Untuk selanjutnya adalah sejarah TIK. Teknologi telah ada pada zaman dahulu, sebelum semodern saat ini. Adapun sejarah TIK terbagi menjadi dua periode. Yang pertama adalah masa kuno atau prasejarah, yang kedua adalah masa modern. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah komunikasi di zaman masa kuno atau prasejarah. Pada tahun 3000 sebelum Masehi, komunikasi dilakukan dalam bentuk yang pertama adalah gambar simbolik di dinding. Selanjutnya adalah melalui bahasa isyarat. Yang selanjutnya adalah kentongan dari tanduk hewan. Selanjutnya adalah simbol-simbol piktografi sebagai huruf bangsa Sumeria. Pada tahun 2900 sebelum Masehi, komunikasi dilakukan dalam bentuk simbol-simbol hieroglif. Pada tahun 500 sebelum Masehi, komunikasi dilakukan dalam bentuk serat pohon papirus. Dan yang terakhir, pada tahun 105 sebelum Masehi, komunikasi dilakukan dalam bentuk kertas yang terbuat dari serat bambu yang dihaluskan, disaring, dicuci, kemudian diratakan dan dikeringkan. Adapun cara menulis di kertas tersebut dengan cara kayu dilumuri oleh tinta, kemudian ditorehkan di dalam kertas tersebut. Berikut simbol-simbol komunikasi pada masa kuno. Yang pertama adalah simbol piktografi. Yang kedua adalah simbol hieroglif. Untuk selanjutnya, media komunikasi tradisional pada masa kuno. Yang pertama adalah kentongan. Kentongan terbuat dari pohon enau yang berfungsi untuk memberi informasi kepada masyarakat bahwa telah atau akan terjadi sesuatu. Yang kedua adalah daun lontar. Daun lontar digunakan sejak masa Kerajaan Kutai, Kerajaan Tumbaranegara, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Sriwijaya, dan Kerajaan Mataram. Daun lontar ini sebagai bahan naskah yang digunakan untuk surat menyurat. Yang selanjutnya adalah lonceng.
Lonceng atau genta adalah suatu peralatan sederhana yang digunakan untuk menciptakan sebuah lagu. Yang selanjutnya adalah burung merpati. Merpati merupakan salah satu jenis burung yang cukup pintar, memiliki daya ingat yang kuat. Dengan sifat tersebut, burung merpati menjadi salah satu burung yang dilatih untuk mengantarkan surat atau pesan. Berikut gambar media komunikasi tradisional masa kuno. Ada kentongan, ada daun lontar, ada lonceng, kemudian burung merpati, dan masih banyak lainnya. Untuk selanjutnya, media komunikasi masa modern. Yang pertama adalah radio. Sebelum menjadi radio, gelombang radio ditemukan oleh Heinrich Hertz tahun 1887. Kemudian tepat di tahun 1987 barulah menjadi radio yang dibuat oleh Guglielmo Marconi. Selanjutnya adalah televisi. Televisi ditemukan pertama kali oleh Paul Nipkow pada tahun 1883. Perkembangan televisi ini dimulai dari gambar hitam putih kemudian berwarna. Yang selanjutnya adalah handphone. Handphone telah dikenal sejak tahun 1973. Handphone ini merupakan alat komunikasi yang lebih canggih dari televisi dan radio. Yang selanjutnya adalah komputer. Komputer pertama kali ditemukan oleh 3 orang penemu, yaitu Hermann Hollerith, Howard Aiken, dan Charles Babbage. Kemudian, laptop ini atau komputer ini dapat digunakan lebih canggih daripada radio, televisi, dan handphone. Selanjutnya, Ibu akan menayangkan sebuah tayangan di mana tayangan ini merupakan rancangan untuk membuat bel listrik sederhana. Silakan disimak. Bagaimana anak-anak dengan tayangan video tentang pembuatan produk TIK-nya? Mudah bukan? Silakan dicoba di rumah ya, sehingga kalian bisa menghasilkan sebuah karya yang menarik dan bermanfaat. Ya, selamat mencoba. Baik anak-anak, untuk pertemuan ini Ibu akhiri. Semoga pembelajaran pada hari ini akan selalu diingat ya, dan selamat berkarya. Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.